Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172510884. Jadi, pada tugas 8 kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lingkungan metamorfisme dan agen utamanya. Eh, oh ya, dan ini KTM saya. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama ada kontak metamorfisme atau metamorfisme kontak. Jadi lingkungan tektoniknya terjadi di sekitar intrusi magma atau pluton di dalam kerak bumi. Lingkungan ini bisa ditemukan di busur vulkanik atau zona subduksi atau daerah rift di mana magma naik mendekati permukaan. Agen utamanya adalah panas atau suhu tinggi lah. Jadi batuan di sekitar magmatik atau country rock mengalami pembakaran akibat transfer panas ekstrim dari magma, sementara tekanannya relatif rendah. Nah, buat karakteristiknya menghasilkan batuan non-foliasi seperti hornfels, quartzit, dan marmer. Nah, yang kedua ada regional metamorfisme atau metamorfisme regional. Jadi, metamorfisme ini terjadi dalam skala wilayah yang sangat luas dan dibagi menjadi dua subjenis berdasarkan kondisi tektoniknya. Yang pertama ada orogenik metamorfisme. Lingkungan tektoniknya terjadi di zona konvergen, di zona tumbukan lempeng, seperti pembentukan pegunungan. Contoh klasiknya adalah tumbukan antara lempeng India dan Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya. Agen utamanya adalah tekanan atau diferensial dan panas. Kombinasi tekanan tektonik yang sangat besar dan peningkatan suhu akibat kedalaman menghasilkan penjajaran mineral. Karakteristiknya menghasilkan batuan berfoliasi yang khas seperti slate, pilit, skis, dan gneiss. Nah, habis itu ada burial metamorfisme atau metamorfisme katastrof atau beban. Nah, lingkungan tektoniknya terjadi di cekungan sedimentasi yang sangat dalam, di mana lapisan sedimen terus menumpuk di atas lapisan batuan tua, misalnya di margin pasif lempeng. Agen utamanya itu tekanan litostatik dan panas. Jadi tekanan litostatik tuh beban dan panas tuh gradien geotermal. Nah, seiring batuan bertumbuk semakin dalam, berat batuan di atasnya meningkatkan tekanan secara merata dari segala arah. Nah, yang ketiga ada hidrotermal metamorfisme. Jadi, lingkungan tektoniknya paling sering terjadi di mid-oceanic ridge. Jadi, di pematang tengah samudera atau batas lempeng divergen. Agen utamanya adalah fluida kimia aktif atau kayak air laut yang sangat panas. Jadi air lambut merembes ke dalam kerak samudera yang retak. Habis itu terpanaskan oleh magma di bawahnya, lalu bereaksi secara kimia dengan batuan sekitarnya atau biasa disebut metasomatism. Nah, buat karakteristiknya tuh mengubah batuan basal basal lantai samudra menjadi batuan kaya mineral hidrat seperti greenskis atau uh, serpen, serpenti, serpentinite. Oke. Yang keempat ada fault zone atau dinamik metamorfisme atau bahasa Indonya tuh metamorfisme zona sesar. Jadi, buat lingkungan tektoniknya terjadi secara lokal di sepanjang zona sesar aktif. Misalnya kayak sesar San Andreas atau sesar Sumatera, di mana dua blok kerak bumi saling bergeser dengan kuat. Agen utamanya ada tekanan mekanis atau tekanan geser atau shear stress. Nah, suhu pada lingkungan ini relatif rendah dibandingkan jenis metamorfisme lainnya, sehingga deformasi bersifat mekanis atau kataklastik. Nah, buat karakteristiknya, batuan hancur atau tergerus secara fisik membentuk batuan seperti breccia pada kedalaman dangkal atau milon milonite pada kedalaman yang lebih besar. Nah, yang kelima ada impact or shock metamorfisme. Jadi, metamorfisme dampak atau kejutan lah.
buat lingkungan tektoniknya tidak terikat langsung pada pergerakan lempeng tektonik internal bumi, melainkan terjadi di lokasi jatuhnya meteorit besar di permukaan bumi. Nah, agen utamanya tekanan ekstrim dan panas instan. Jadi, gelombang kejut akibat batu benturan meteorit yang besar menghasilkan tekanan mengabar dalam hitungan milidetik. Buat karakteristiknya, mineral langka apa ya, menghasilkan mineral langka bertekanan tinggi seperti coesite dan ini polimorf kuarsa serta struktur kaca benturan atau tektit. Nah, sekian buat tugas ke berapa ke 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.